Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Chandra Putri dari D4 Manajemen Hotel dengan NIM 224210. Di sini saya akan merepresentasikan hasil rangkuman saya dalam mata kuliah steward ini sebagai bentuk penambahan nilai absensi saya pada mata kuliah steward. Di sini saya akan membacakan pengertian dan jenis stewardnya terlebih dahulu. Steward adalah seseorang yang akan melakukan berbagai tugas perihal kebersihan, keamanan, dan kenyamanan customer hingga para koki atau chef. Secara khusus, dalam sebuah restoran ada petugas yang disebut sebagai kitchen steward. Kitchen steward ini adalah seorang yang bertanggung jawab pada seluruh peralatan yang ada di dapur. Steward ini memiliki beberapa jenis, yakni resto steward, kitchen steward, event steward, yacht steward, executive steward, dan terakhir ada asisten steward. Selanjutnya, di sini ada organisasi dari Departemen F&B Division. Dalam F&B Division dikepalai oleh F&B Management yang mencakup kitchen department, yaitu ada executive chef, room service manager, ada stewarding, yaitu tip steward, resto and bar itu ada resto and bar manager, dan terakhir ada banquet manager. Di bawah dari para manajer ini ada yang namanya asisten. Asisten ini semua section dari sessionnya Departemen F&B ini memiliki asisten. Ada asisten kitchen, asisten room service, asisten chief steward, asisten manager and bar restoran, ada asisten banquet manager. Di bawah asisten ada yang namanya supervisor. Supervisor dibagi section. Lalu di sini kita akan berfokus kepada stewarding. Steward itu di bawah supervisor itu ada yang namanya leader. Lalu di bawah leader ada yang namanya staff biasa. Nah, di steward ini kita ada yang namanya session dishwasher, pot and pan washer, polisher, yardman, yang terakhir ada bottleman. Nah, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya dari organisasi steward ini. Stewarding atau chief steward bertanggung jawab untuk kelancaran operasional dari steward departemen. Lalu di bawahnya ada asisten chief steward, yaitu sebagai membantu tugas dari chief steward tersebut. Lalu ada membuat program kerja harian. Yang terakhir ada memeriksa hasil pekerjaan bawahan. Selanjutnya di bawah itu ada night duties, yaitu gunanya memimpin pembersihan area, range salamander atau glaser, tray, filter, meja kerja, dan rak-rak. Di bawahnya lagi ada shift leader. Shift leader itu tugasnya bertanggung jawab kerja bawahan, disiplin, dan pelatihan bawahan. Lalu ada bertanggung jawab atas operasional dengan baik, pengambilan cleaning agent, mengawasi minuman stok atau jadwal makan bawahan. Lalu di bawah shift leader ini ada yang namanya staff biasa. Pada dishwasher ini bertugas untuk mensortir, susun, mendistribusikan peralatan, operator mesin cuci. Lalu ada membersihkan dan kontrol suhu mesin, mensuplai sabun, dan mengemasi lemari pemanas piring. Lalu di sini ada pot and pan washer. Pot and pan washer ini bertugas untuk mencuci pot and pan, membersihkan rak dan sink, dan mendistribusikan peralatan kerja dapur. Lalu ada silver polisher. Silver polisher ini bertanggung jawab itu mensortir, susun, dan simpan alat
alat-alat pesta, pemolesan, dan kilapkan peralatan dan perbaikan peralatan. Selanjutnya ada yardman. Yardman ini bertugas untuk membersihkan lantai, dinding, troli, cold and dry storage, dan bain-marie. Terakhir ada bottleman. Di sini bottleman itu bertugas untuk mengumpulkan botol kosong, mengangkat botol kosong dan membuang botol kosong, lalu mendisinfeksikan tempat sampah dan receiving area. Selanjutnya ada steward area. Steward area ini dibagi menjadi 6, yaitu requisition. Requisition itu adalah ketika steward yang bertanggung jawab untuk memastikan segala kebutuhan staf di dapur serta terfasilitas. Selanjutnya ada distribution. Distribution ini biasanya si petugas steward ini akan mengambil seluruh kebutuhan barang yang sudah didaftarkan steward, atau requestan dari steward atau requestan dari para koki. Selanjutnya ada story. Story ini merupakan tanggung jawab steward yang dimana dia harus tahu nih alat dapur mana yang harus disimpan di tempat khusus supaya tetap awet dan fungsinya tidak terganggu. Selanjutnya ada cleaning dan washing. Cleaning dan washing ini membersihkan alat masak tidak boleh hanya sekedar dicuci dengan sabun lalu selesai. Ada beberapa alat dapur yang harus dirawat secara khusus sehingga tidak mudah rusak. Tugas ini merupakan tugas yang dilakukan oleh steward. Itu adalah tugas dasar dari steward. Selanjutnya ada restocking. Restocking ini adalah job desk lainnya dari steward yang merupakan restoring alat dapur. Tugas ini merupakan kelanjutan dari requisition, yaitu setelah pencatatan kebutuhan alat, maka harus dilakukan pembelian untuk restocking. Yang terakhir ada inventory dan repair. Steward ini adalah sosok utama yang tahu jumlah alat dapur dan kapan harus dilakukan perawatan hingga perbaikan. Dengan begitu, posisi inilah yang megang inventory dapur secara khusus. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab dari steward. Tugas dan tanggung jawab dari steward ini ada 5. 1. Menguasai nama-nama serta kegunaan dari segala perlengkapan yang dipakai untuk operasi di dapur, restoran, bangket, room service, bar, ruang makan karyawan, atau kantin dengan berbagai variasi bentuk dan ukurannya. Kedua, dapat mengenal berbagai jenis obat dan pembersih, alat pembersih, dan kegunaan ukuran campuran, bahayanya, cara mengenangani, perawatan, serta cara penyimpanannya. Yang ketiga ada mengenal job desk masing-masing di berbagai daerah dapur utama atau main kitchen, seperti hot kitchen, saucier, garde manger, butcher, pastry, dan sebagainya. Yang keempat, dapat mengurutkan langkah sesuai petunjuk pelaksanaan dalam membersihkan perlengkapan dan peralatan besar maupun kecil, yaitu permanen maupun 3. Maksudnya itu harus mengerti atau menguasai step-step cara membersihkan atau membersihkan dari peralatan-peralatan yang ada di kitchen tersebut. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan daerah dapur beserta lingkungannya termasuk daerah room service. Selanjutnya ada pencucian pada steward. Prosedur dalam pencucian ini adalah untuk membersihkan equipment dan utensil dari noda dan membunuh bakteri yang ada pada permukaan tersebut, sehingga aman untuk menyajikan makanan di dalam restoran tersebut. Di dalam steward, pencucian dilakukan menggunakan mesin dan juga ada manual menggunakan tangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang washing by machine ya. Washing by machine ini merupakan suatu proses pembersihan dan pembunuhan bakteri yang dilakukan steward di sebuah restoran. Dishwashing machine ini merupakan suatu nama alat untuk membersihkan peralatan
Dishwashing ini dapat mencuci hampir semua jenis alat-alat seperti chinaware, glassware, silverware. Ya. Dishwashing machine. Dishwashing machine ini dibagi menjadi dua, yaitu ada 3-zone washing machine dan single tank dishwashing machine. Di sini saya akan menjelaskan 3-zone dishwashing machine terlebih dahulu. 3-zone dishwashing machine ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pre-washing zone, yaitu proses pencucian pendahuluan. Alat disemprot secara otomatis dengan air panas 30-35 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Selanjutnya masuk ke main washing zone. Alat ini disemprot dengan air panas 60-67 derajat Celcius ditambah larutan sabun sehingga bebas dari kotoran. Selanjutnya masuk ke rinsing zone, yaitu adalah pembilasan dengan air 85-90 derajat Celcius, yang dimana semakin lama semakin panas, yang ditambahkan cleaning supplies atau bahan pembersihnya yang berfungsi untuk membunuh kuman, mempercepat pengeringan dan mengkilatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang single tank dishwashing machine. 1. Dalam single tank washing machine ini, pertama memasuki pre-washing, di mana adalah proses pencucian awal yang dilakukan di luar mesin dengan cara manual, yaitu menyemprot alat dengan air panas 30-35 derajat Celcius, yaitu sama dengan pre-washing zone pada 3-zone dishwashing machine. Proses penyemprotan ini melalui alat khusus atau sprayer dengan cara merendam sebelum dimasukkan ke dalam mesin. Kedua, mesin terdiri dari satu tangki. Satu sink berfungsi sebagai washing otomatis air bersuhu 60-70 derajat Celcius, sedangkan sebagian sink air mengalir melalui alat panas dengan suhu 80-90 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang restoran utensil. Restoran utensil ini dibagi menjadi 3. Ada chinaware, glassware, dan silverware. Di sini Chinaware merupakan barang pecah belah yang digunakan di restoran, umumnya terbuat dari porselin. Karena warna dan modelnya beraneka ragam. Bentuknya sendiri chinaware dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bentuk yang tidak mempunyai pegangan, yaitu semua jenis plate dan platter. 2. Bentuk yang mempunyai satu pegangan, yaitu tea atau cafe pot, tea atau cafe cup, dan terakhir ada sauce bowl. Dan biasanya itu ada juga seperti milk jug atau ya semacam itu. Yang ketiga ada bentuk yang mempunyai 2 pegangan seperti soup cup dan sugar bowl. Selanjutnya ada glassware. Glassware merupakan peralatan untuk penyajian minuman yang terbuat dari kaca atau kristal. Gelas ini merupakan alat pelengkap untuk ditata di atas meja dan suasana penampilan di restoran. Secara keseluruhan, jenis gelas dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada gelas berkaki atau disebut juga steam glass. Yang kedua ada gelas tidak berkaki atau unsteamed glass. Yang terakhir ada silverware. Silverware merupakan peralatan makan atau alat hidang yang terbuat dari bahan logam seperti perak dan stainless steel. Silverware ini terdapat dari 2 jenis. Ada hollowware dan flatware. Hollowware ini adalah jenis silverware yang terbuat dari logam dan berbentuk cangkir, mangkuk, dan wadah yang digunakan untuk menyajikan hidangan seperti sup, saus, dan makanan penutup. Flatware adalah jenis silverware yang digunakan untuk makan langsung. Ini termasuk spoon sendok atau fork garpu dan knife atau pisau. Ya,
sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata dan berlibat-libat kata. Saya akhiri sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.